patung fosil dari sebuah dinosaurus yang bernama T-Rex yang gede banget ya, ada di depan pintu masuk persis, itu ternyata hilang. Hilang dan tidak ada barangnya sama sekali. Otomatis dia panik dong. Halo, apa kabar? Jadi mungkin sedikit berbeda daripada video biasanya. Kali ini aku pengen menceritakan sebagian besar isi cerita dari filmnya, dan di saat yang bersamaan mungkin sedikit memberikan juga pengalaman dan pendapatku selama aku nonton film ini. Dan kali ini aku baru aja nonton sebuah film yang berjudul Night at the Museum. Ini adalah film yang udah rilis cukup lama ya. Udah rilis dari tahun 2006, jadi udah tahun ke-10 dari film ini. Film ini pada dasarnya isinya adalah tentang karakter yang bernama Larry. Larry ini diperankan oleh Ben Stiller, dan karakternya ini adalah karakter yang bisa dibilang warga biasa aja ya, nggak ada spesial-spesial banget, tapi dia ini sedang dalam keadaan tidak beruntung. Dia belum memiliki suatu pekerjaan tetap, dia juga memilih untuk pingin bisa independen mungkin, pingin bisa untuk hidup sendiri tanpa harus bekerja yang membosankan, bisa dibilang, yang kayak ikut orang, terus nggak jelas mau ngapain aja gitu ya bosan lah mungkin ya, jadi dia pingin untuk bekerja sendiri aja gitu. Dengan keadaan seperti itu, otomatis dia bisa dibilang sedang membangun ya, dia sedang belum dalam keadaan yang stabil, apa yang dia tawarkan belum di pick up atau belum diterima oleh orang-orang yang mau menerima idenya dia, dan pada akhirnya sekarang dia itu harus menghemat sekali lah bisa dibilang. Dalam keadaan yang masih belum beruntung, dia harus menghemat, jadi dia harus berpindah-pindah antara satu rumah atau satu apartemen ke tempat-tempat yang lain yang mungkin secara kehidupan juga lebih murah, secara biaya juga lebih jauh di bawah yang sekarang. Dan dia memiliki seorang anak yang bernama Nikki. Dia adalah anak satu-satunya. Si karakter Larry ini juga udah bercerai, dan karakternya ini adalah karakter yang digambarkan banget kalau dia itu adalah orang yang sayang banget sama anaknya. Dia itu peduli sama anaknya, dia sayang sama anaknya, dan salah satu adegan dia juga diperlihatkan bahkan kalau dia itu mengantarkan dan nge-support anaknya ketika sedang bermain hoki. Jadi dia itu adalah bapak yang sayang lah sama anaknya. Nah cuman karena keadaannya belum beruntung, dia berpikir untuk mau memindahkan lagi kehidupan mereka ke salah satu borough di kota New York City. Dia ingin berpindah ke daerah Queens yang mungkin lebih murah daripada yang sekarang dia tinggali. Nah cuman saudaranya itu sempat menasehati atau mungkin mengingatkan lah ke karakter Larry ini kalau kayak, emang kamu nggak kasihan sama si anakmu Nikki? Kamu tuh udah berpindah-pindah tempat berkali-kali, kamu udah sering banget ngajak Nikki untuk hidup di tempat yang lain. Dia tuh masih kecil, dia tuh harusnya nggak pantas untuk berkorban untuk kehidupan kamu yang lagi nggak jelas. Kamu mendingan kenapa nggak nyari pekerjaan yang tetap, mencari pekerjaan yang setidaknya bisa menghidupi kalian gitu. Kalau misalnya kamu nggak mau, ya udah, mendingan Nikki nggak cocok berarti tinggal sama kamu. Ya udah tinggal sama ibunya aja atau tinggal sama aku gitu. Nah jadi setelah dia sempat ngobrol sama adiknya atau sama kakak perempuannya, akhirnya dia berusaha sekali lagi lah mencoba untuk apakah yang dia usahakan itu sebenarnya masih bisa tembus gitu. Dia akhirnya menawarkan kembali kayak fitur atau penemuan yang dia miliki. Jadi dia itu bikin kayak suatu fitur di mana kalau misalnya kita menyetikkan jari seperti ini, terus lampu itu bisa mati ataupun hidup. Dan memang terdengar nggak spesial sama sekali, yang mana sama karakter dari orang yang dia tawarkan pun juga bilang kalau itu nggak spesial sama sekali, dan kan itu fitur udah ada ya. Terus dia nunjukin kayak, kan ada fitur tepuk tangan gini gitu. Terus si karakternya Larry kayak, ya tapi kan kalau misalnya tepuk tangan itu bla 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 gitu, kayak membela diri lah ya bisa dibilang ya. Dan itu adalah adegan yang cukup unik yang menurut aku, kayak orang yang berusaha untuk menjual idenya dengan kondisi apapun bisa dibilang. Tapi pada akhirnya ditolak lah sama orang tersebut ya, ditolak sama orang yang mau membantu atau mungkin yang dia tawarkan. Terus pada akhirnya dia karena sudah depresi atau dia udah cukup ya menyerah sementara, akhirnya dia nanya ke orang tersebut kayak, ya udah deh, ideku emang mungkin nggak bagus, aku mungkin lagi nggak dalam keadaan yang beruntung, gini aja deh, ada pekerjaan nggak? Karena aku nyari pekerjaan nih, aku butuh banget kerjaan gitu. Terus sama perempuannya yang dia tawarkan ini bilang kayak, ya ada sih satu kerjaan yang aku tapi mungkin nggak yakin karena orang-orang yang aku kirim sebelumnya nggak ada yang tembus sih gitu. Terus akhirnya sama si Larry, ya udah deh, aku coba gitu. Dari sini aja menurut aku kayak agak aneh ya, karena kayak ada kerjaan yang lain-lain, orang-orang lain tuh nggak tembus semua. Terus kenapa si Larry ini bisa tembus gitu? Tapi ya udahlah ya. Terus akhirnya datanglah dia ke pekerjaan yang dia maksud tersebut, yang ternyata pekerjaannya itu adalah menjadi seorang satpam bisa dibilang ya, atau penjaga malam di suatu museum nasional tengah kota.
gitu. Jadi museum gede nih. Museumnya itu ada tentu barang-barang banyak ya, ada barang-barang bersejarah, ada patung-patung lilin, ada kayak miniatur orang-orang kecil, ada dari adegan-adegan sejarah, terus ada ya banyak lah ya, ada hewan-hewan juga. Ya jadi bisa dibilang museum secara umum lah begitu. Nah ini dia akhirnya karena dalam keadaan sudah menyerah, akhirnya dia menerima pekerjaan tersebut. Dia masuk sebagai seorang penjaga satpam, yang mana ketika dia mendatangi tempat bekerjanya tersebut, dia melihat kalau ternyata yang bekerja sebelumnya adalah orang-orang yang udah tua ya. Lebih tepatnya ada tiga orang tua yang dulunya adalah sebagai seorang penjaga museum tersebut. Di sini ada karakter bernama Cecil, terus ada karakter bernama, dua lagi aku lupa jujur aja ya, tapi ada 3 karakter orang-orang yang udah tua yang sebelumnya bekerja di sana. Yang mana karakter Cecil ya, yang kayak kepala penjaganya sebelumnya itu tuh kayak sedikit aneh menurut aku ya. Kayak ketika ngelihat, kita bisa ngeliat lah kalau ini adalah karakter yang aneh aja gitu, kayak ketawa mulu, terus ada aura-aura happy yang sangat-sangat tidak normal aja lah bisa dibilang begitu. Karena si Larry awalnya nggak yakin, kayak ya aku mah niatnya mah bukan ini ya, bukan sebagai penjaga malam dari suatu museum sih. Tadi orangnya nggak bilang kalau ini bekerja sebagai penjaga museum malam hari, aku cabut dah gitu. Tapi si karakter-karakter yang lain ini kayak udahlah ikut kerja aja nggak apa-apa bla 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 gitu kan. Terus akhirnya karena sedikit dalam tanda kutip terjebak, akhirnya si karakternya Larry ini akhirnya ya udahlah dia bekerja, dan akhirnya sempat untuk tour bareng sama si Cecil. Diperlihatkan sama si Cecil kayak satu isi museumnya seperti apa. Ada ruangan-ruangan apa aja, ada bagian apa aja, ada patung-patung apa aja. Terus kalau misalnya dia bekerja, kemungkinannya apa yang harus dia lakukan, apa yang harus dia persiapkan kalau misalnya dia bekerja di sana. Dan banyak hal lainnya di dalam adegan tersebut, yang mana ketika lagi menjelaskan hal-hal ini, si karakter Cecil ini kayak terlihat agak aneh ya. Kayak kalau misalnya dia lagi menyebut satu karakter tertentu, satu patung tertentu, dia tuh kayak matanya tuh kayak mengisyaratkan sesuatu, kayak lagi ada sesuatu yang dia sembunyikan gitu. Tapi pada akhirnya si karakter Larry merasa kayak ya udah deh, aku terima aja pekerjaannya, dan bekerjalah dia di malam hari besoknya. Di malam hari besoknya dia bekerja di museum tersebut, dan salah satu hal yang dikasih sama Cecil ketika dia mau bekerja adalah satu buku panduan khusus yang dia bilang kalau good luck Larry, lakukan pekerjaannya dengan secepat mungkin, sebagus mungkin, dan jangan biarkan ada satu orang pun atau siapapun yang masuk ataupun keluar dari museum ini. Terus Larry kayak keluar. Tapi terus ketika si Larry lagi keluar gitu, terus si karakter Cecilnya kayak ya udah selamat bekerja gitu, terus ditinggal gitu kan. Terus ya udah akhirnya si Larry masuk ke dalam museumnya, terus langsung dia kayak bekerja di front office di bagian depannya, lagi nunggu ya namanya shift malam ya, mungkin nggak ada yang dilakuin otomatis, jadi mungkin dia duduk-duduk terus sambil kayak main-main handphone, bukan handphone ya sorry ya, main-main telepon, main-main apalagi tuh banyak lah yang dia main-mainin, terus bikin-bikin suara-suara konyol. Itu menurut aku adegan yang sebenarnya mah lucu sebenarnya di bagian adegan tersebut secara khusus, tapi setelah adegannya itu ternyata dilanjutkan dalam kurun waktu yang lumayan banyak ya, kayak mungkin ada 5 menitan adegan itu doang, aku sih ngerasa kayak agak aneh juga sih kalau ternyata adegannya agak panjang gitu. Tapi setelah adegannya tersebut selesai, dia ketiduran, dan setelah dia ketiduran dia kebangun, dia mau menuju ke toilet, dan ketika dia menuju ke toilet dia jalan ke toilet tersebut, terus dia ketika lagi jalan dia ngerasa kayak ada yang kurang nih, ada yang sesuatu yang gak beres nih. Terus dia balik, dia ngeliat patung fosil dari sebuah dinosaurus yang bernama T-Rex yang gede banget ya, ada di depan pintu masuk persis. Itu ternyata hilang. Hilang dan tidak ada barangnya sama sekali. Otomatis dia panik dong. Panik kayak apa yang terjadi nih? Kenapa patungnya hilang gitu kan? Terus dia berpikir kalau oh itu jangan-jangan prank yang dilakukan oleh Cecil ya kan. Terus dia datengin bagian tempat fosilnya harusnya berada, terus dia gini-giniin tuh kayak mana nih? Dia pikir sulap gitu. Aneh banget sih. Setelah dia udah yakin kalau ternyata beneran nggak ada, akhirnya dia ngelihat ke salah satu bagian museum karena ada suara-suara yang datang dari bagian tersebut. Terus dia akhirnya dengar dia ngelihat ternyata ada T-Rex yang tadi aku bilang itu ya fosil, ada T-Rex, dia ternyata jalan gitu. T-Rex-nya lagi minum lagi. Aneh banget. Terus habis T-Rex-nya minum, terus ngelihat si Larry-nya akhirnya dikejar, sementara ada adegan kejar-kejaran. Terus akhirnya si Larry-nya
Itu ngerasa kayak anjir ini aneh banget, terus akhirnya telepon si Sisel ya kayak ini gimana, tolong ini aneh banget ini, kenapa kok bisa ada fosil hidup bla bla bla. Sedangkan si Siselnya kayak lagi party ya, lagi party lagi menikmati masa pensiun bisa dibilang begitu. Terus akhirnya tapi si Siselnya bilang kayak itu semuanya ada di buku panduan, baca gitu. Terus kata si Larry-nya, oke aku baca. Terus ternyata di buku panduannya satu tulisannya adalah lempar tulang gitu. Terus akhirnya di adegan setelahnya dicoba beneran sama si karakter Larry untuk lempar tulangnya ya. Terus ternyata beneran ada tulang fosil lagi ya sebenarnya, tulang fosil dari dinosaurusnya itu dilempar. Dinosaurusnya itu langsung ngejer. Jadi kayak anjing main lempar tangkap gitu. Dan setelah adegan yang dia lempar tulang tadi, ternyata pada akhirnya dia baru menyadari kalau ternyata ini semua hal yang ada di dalam museum itu ternyata hidup. Ternyata hidup dan berkegiatan semuanya. Dia ketemu ada kepala patung yang besar, terus dia ketemu ada karakter Columbus, patung perunggu gitu, terus dia ketemu sama apa lagi tuh, kayak satu suku yang cukup barbar gitu-gitu ya. Terus dia sempat dikejar, dia sempat lari juga. Jadi banyak hal yang terjadi di malam tersebut. Dia bingung banget kayak ada apa ini semua. Terus dia sempat ditangkap juga sama si miniatur kecil-kecil, dia diikat. Terus ada kereta yang ditabrakin ke karakternya dia. Jadi ya banyak hal yang terjadi dan semuanya tuh aneh-aneh banget begitu. Dan bisa dibilang ini ya, kayak di dalam adegan tersebut itu banyak sekali hal yang terjadi yang mana karakter-karakter yang muncul pun tuh juga banyak banget. Ada Robin Williams yang berperan sebagai presiden ke-26. Ada karakternya Rami Malek berperan sebagai Faroh atau Ahmrah kalau nggak salah ya. Banyak banget karakter-karakter di dalam film ini yang diperankan juga oleh pemeran-pemeran yang lumayan besar-besar juga lah nama-namanya. Jadi itu menarik banget. Terus mungkin kalau misalnya kamu mungkin suka dengan sejarah, kamu mungkin suka dengan beberapa hal-hal yang berbau dengan sejarah, mungkin kamu juga akan suka. Karena ada banyak banget juga nama-nama yang sempat disebutin ya. Kayak ada yang tadi ya, Columbus, ada karakternya Octavius dari orang-orang Roma, terus ada karakter apa lagi tuh? Ya beberapa lah pokoknya ya, ada beberapa karakter yang cukup menarik lah. Terus karena dia udah bingung banget, ya udah nggak bisa melakukan apapun, akhirnya dia di malam tersebut semuanya kacau lah, bisa dibilang semuanya kacau. Akhirnya dibantu oleh karakter dari Robin Williams yang bernama Theodore. Theodore siapa gitu? Wait, aku cari ya, Theodore siapa? Theodore Roosevelt. Itu adalah karakternya yang diperankan oleh Robin Williams. Karena di saat semuanya tuh udah kacau banget, akhirnya karakter Theodore ini membantu si karakternya Larry akhirnya. Karena kayak semuanya udah nggak beres gitu loh. Terus akhirnya karena udah dibantu sama karakternya Robin Williams, terus akhirnya si Larry bingung ya, kayak ini apa yang terjadi? Dia nanya. Terus akhirnya diperlihatkan sama si karakternya Theodore ini kalau jadi ada satu artefak yang bernama Ahmrah gitu ya, yang dimiliki oleh Pharaoh tadi itu, yang sejak dari tahun sekian-sekian ini membuat semua orang atau semua bagian-bagian di dalam sebuah museum ini hidup gitu. Dan bisa dibilang disitulah akhirnya malam pertamanya dilewati. Dia intinya bingung semuanya, dia nggak mendapatkan jawaban, dia nggak ngerti lah intinya dengan apa yang harus dia lakukan. Dan akhirnya di paginya dia langsung bilang ketika ada 3 mantan penjaga satpam ini yang datang melihat keadaannya, gimana yang terjadi gitu ya. Terus dia langsung bilang kalau aku keluar, kata si Larry. Aku keluar, aku nggak sign up, aku nggak bekerja untuk ini, aku nggak datang untuk ini ya. Aku mencari pekerjaan yang ya udah kerjaanku pokoknya beres, aku dapat gaji gitu. Terus ketika keluar dari museum, dia bertemu sama anaknya, si Nikki, bareng sama calon paman bisa dibilang. Karena si adiknya atau kakaknya perempuan tadi memiliki seorang pacar, dan ini adalah pacarnya. Lagi bareng sama Nikki, namanya Don, tadi nama pacarnya, bilang kalau anaknya pingin ngelihat apa yang dilakukan sama bapaknya gitu. Terus tapi bapaknya bilang kalau, ya sorry aku nggak bisa nih, soalnya banyak yang terjadi, terus kerjaannya udah selesai gitu. Terus akhirnya kata anaknya, ya sayang banget. Terus kata Larry kayak, ya udah, aku janji ngajak kamu di lain waktu. Gimana, deal? Terus kata anaknya, deal gitu. Terus si Larry ngelihat anaknya bareng sama Don dianterin ke sekolah gitu ya. Di adegan ini kita pasti tahu kalau Larry ini intinya ya pingin supaya anaknya tuh bangga sama dia. Pingin supaya si anaknya Nikki itu yang ngelihat bapaknya terus ngerasa sedih atau ngerasa kayak bapaknya tuh bukan seseorang yang bertanggung jawab bisa dibilang. Terus di momen tersebut langsung aja dia balik ke museumnya, dia bilang kalau aku coba 1 malam lagi deh gitu. Nggak jadi keluar. Terus karena dia nggak jadi keluar, dia langsung nanya ke Sisel sebagai seorang mantan penjaga satpam yang udah bertahun-tahun bekerja di sana. Dia nanya kayak, kamu kan udah tahu nih kalau semua patung-patung atau makhluk-makhluk di dalam museum ini akan hidup di malam hari. Jadi kamu ada tips nggak gimana caranya supaya aku bisa ngehandle semua ini? Terus sama si Sisel dikasih tahu kalau cobalah baca sejarah
Cobalah baca buku-buku tentang apa yang ada di museum ini. Kamu kan menjaga orang-orang bersejarah. Jadi ya udah, cari aja dan baca buku-buku yang isinya adalah tentang orang-orang tersebut gitu. Dan akhirnya si Larry melakukan tips tersebut di waktu itu juga. Tanpa tidur, tanpa istirahat, dia langsung mencari-cari semua hal yang berhubungan dengan museumnya tersebut. Jadi ada karakter-karakternya, dia ngebaca tentang karakter-karakternya, gimana sejarahnya, tentang Theodore tadi sebagai presiden ke-26 Amerika Serikat, terus karakternya orang-orang barbar tadi, ada satu suku yang cukup barbar. Dia baca semuanya. Dia datang ke suatu perpustakaan kayaknya untuk baca semua hal tersebut, terus dia cari-cari di internet juga, dia searching. Pokoknya semuanya dia baca lah untuk mengetahui hal tersebut. Jadi dia di waktu berikutnya dia datang ke museumnya untuk menjaga kembali, dia udah lebih prepare, sangat-sangat prepare. Yang mana aku ngerasa kalau itu adalah hal yang sangat luar biasa sekali. Kok bisa ya ada orang yang di satu waktu, dalam satu kesempatan, dia mencari semua hal tentang hal apapun. Terus dia mencari, dia baca, dia searching. Terus di saat yang bersamaan dia langsung bisa untuk mengingat semua hal tersebut langsung, dan dia langsung ngerti semuanya gitu. Dia langsung paham, dia langsung ingat lah bisa dibilang. Tentu aku tahu kalau ini adalah sedikit oversimplifikasi ya, kayak mempermudah supaya kita tahu kalau iya intinya dia adalah ini orang mencari tahu gitu ya. Tapi ya luar biasa banget menurutku. Jadi di malam berikutnya akhirnya si Larry lebih prepare, lebih siap dengan semuanya. Dia udah membawa alat-alat, dia membawa peralatan yang cukup lengkap supaya dia bisa menghadapi malam-malam yang berikutnya dengan lebih baik. Dan akhirnya dia ini ya bisa dibilang berhasil ya, kayak instruksinya dia lakukan, kayak dia lempar tulang dulu dengan cara pakai mobil biar dia lebih terkontrol gitu. Dia kayak berhasil mengelabui monyet yang cukup nakal dari malam sebelumnya yang suka untuk mencuri kunci yang dia miliki, dan akhirnya dia bisa ngunci bagian ruangan yang isinya tuh harimau, isinya tuh singa, isinya tuh kayak gajah, makhluk-makhluk dari Afrika yang cukup ganas lah bisa dibilang. Dia berhasil mengunci ruangan tersebut, jadi dia cukup aman, dia terkontrol. Terus miniatur-miniatur kecil yang sempat aku bilang kalau menangkap dia dengan cara menali kakinya dan dijatuhin, itu juga akhirnya dia ajak ngobrol ya, kayak kamu kenapa karakter ini yang agak-agak karakter cowboy yang namanya siapa tuh, ada Jedediah. Jadi namanya adalah Jedediah. Ada yang namanya Octavius, itu adalah karakter yang Roma tadi. Itu kan berantem mulu nih. Nah itu akhirnya sama si Larry kayak, kamu kenapa orang berdua nggak mau rukun gitu? Ya udahlah rukun, nggak usah berantem-berantem. Kalian bisa hidup keluar dari bagian miniatur ini, tapi pokoknya rukun gitu ya. Terus akhirnya pada setuju gitu. Terus dia ngasih si patung besar permen karet. Habis itu dia ngasih lagi karakter yang suku Han atau suku barbar tadi itu dengan sulap. Karena ternyata suku-suku Han ini suka dengan sulap bisa dibilang. Terus tapi ternyata semuanya tidak berjalan dengan lancar ya. Karena setelah dia berpikir kalau dia tuh in control, dia bisa mengontrol semuanya. Tapi ternyata ada hal-hal yang tidak berjalan dengan semestinya. Dan pada akhirnya dia kacau juga lah di malam kedua tersebut. Ada banyak hal yang terjadi gitu lah. Dan bahkan ada karakter yang sempat lolos dari museum tersebut. Dan ternyata ketika karakternya tuh lolos dan fajar sudah menyingsing, sudah tiba ya, itu ternyata patungnya akan langsung terhempas menjadi debu gitu. Terus akhirnya ya bingung lah karakter Larry ini. Yang mana aku ngerasa kalau tentang masalah menjadi debu ini agak-agak gak dijelasin sama sekali menurut aku ya. Kayak ya oke lah kalau misalnya masalah gimana patung-patungnya bisa hidup, itu kan dijelasin ya, kayak ada artefak dari Akhemrah yang dimiliki oleh Pharaoh yang itu tuh membuat semua patung-patung menjadi hidup, menjadi makhluk hidup ketika di malam hari, terus berkegiatan seperti orang-orang atau orang-orang bersejarah di dalamnya ya, sesuai dengan tahun-tahun mereka. Tapi masalah kayak kalau misalnya keluar terus menjadi debu, secara khusus debu maksud aku ya, itu menurut aku nggak dijelasin aja gitu. Dan aku ngerasa kayak kenapa ya, aku bingung aja kenapa itu bisa menjadi debu, dan sampai akhir filmnya pun ternyata nggak mendapatkan jawaban tersebut. Ya hal-hal kecil yang aku ngerasa kalau agak-agak sayang lah kalau misalnya nggak dijelasin gitu. Dan setelah malam yang kacau itu selesai, di siang harinya dia itu akhirnya kayak sempat diomelin juga lah sama si bosnya, kayak karena ada banyak hal yang terjadi di museum tersebut lah yang meninggalkan jejak ketika siang harinya. Dan ternyata ketika bosnya itu lagi ngomel-ngomel dan sempat bilang kalau udah kamu dipecat aja lah, kamu nggak usah kerja lagi gitu. Lalu ternyata si Mickey anaknya itu juga ternyata dengar percakapan tersebut. Dan akhirnya dia kecewa, karena dia udah ngajak teman-temannya, dia pingin bilang kalau, jadi bapaknya tuh penjaga museum nih, nanti bapaknya akan ngasih tour ke kalian, ke kita, tentang museum-museumnya, tentang orang-orang sejarahnya. Tapi karena mendengar percakapan tersebut, dia kecewa,
Dia ngerasa kayak patah hati ya, kayak ternyata bapakku dipecat juga. Bapakku nggak ini ya, nggak bekerja dengan baik gitu. Nah tapi setelah itu akhirnya karakter Larry nggak jadi dipecat. Akhirnya dia ngobrol sama si bosnya, dia memohon kayak kesempatan lagi karena dia merasa kalau sekarang aku lebih ngerti dengan semua hal ini. Akhirnya sama bosnya dikasih kesempatan, kayak 1 malam lagi terakhir gitu. Terus si Larry-nya setuju. Dan akhirnya si Larry datang ke rumahnya si adik atau kakak perempuannya untuk ketemu si Nikki, karena si Nikki lagi berada di situ. Ya mungkin karena ini adalah hari di mana dia bisa bareng sama anaknya ya, mungkin ngobrol, mungkin emang waktu-waktu di mana dia menghabiskan waktu bareng sama anaknya. Tapi akhirnya si Nikki kayak nggak mau lah, kayak kecewa, kayak kesel. Terus si Larry-nya nanya kayak, kamu kenapa? Terus kata si Nikki, enggak, soalnya ayah tuh nggak bisa diandelin. Terus si Larry-nya kan kayak, emang kenapa kamu bisa bilang gitu? Kata si Nikinya kayak, karena aku dengar kamu dipecat gitu. Terus akhirnya si Larry, enggak dipecat. Enggak percaya kan anaknya kan, kayak enggak dipecat bla bla bla. Terus akhirnya ada percakapan, terus akhirnya si Larry bilang kayak, ya udah gimana kalau kamu hari ini bareng kerja sama aku, datang terus ngelihat dengan apa yang akan terjadi di museum tersebut gitu. Jadi intinya mau dikasih tahu nih kalau ternyata akan barang-barang ini pada hidup gitu. Akhirnya skip ke malamnya, si Nikinya bareng sama si bapaknya ya datang ke pekerjaannya. Dan sebelum bekerja, si Larry itu ngeliat-ngeliat kayak ngecek satu ruangan per satu-satu, terus ngeliat kayak apakah masih ada orang, apakah udah selesai semuanya, udah nggak ada yang di dalam. Ternyata di dalam satu ruangan itu ada Rebecca. Rebecca itu masih di dalam satu ruangan ngeliat satu patung gitulah. Terus akhirnya singkat cerita si Larry ngasih tahu ke si Rebecca kayak, jadi semua patung di museum ini ketika malam hari itu hidup. Bayangin aja maksud aku ya. Kayak Rebecca ini kan ceritanya adalah orang yang sangat mencintai sejarah nih. Dia ngerti sejarah, dia senang sama sejarah. Terus dikasih tahu sama Larry kayak gitu, kayak ini semuanya akan hidup gitu. Terus si Rebecca-nya kayak kesel ya, kayak kesel langsung bilang kayak, "Kamu ngejelek-jelekin aku atau ngejek aku nih maksudnya?" gitu. Terus si Larry-nya kayak, "Enggak ngejek bla bla bla." Terus si Rebecca-nya udah pergi aja gitu. Jadi sebagaimana reaksi yang bisa kamu bayangkan kalau misalnya ngelihat ada orang bilang kalau semua patung itu akan hidup ketika malam hari gitu. Jadi kayak, kamu serius atau ngejek atau gimana dah gitu kan. Tapi cukup bisa dimengerti lah, bisa dibilang ya. Cukup bisa dimengerti. Dan pada akhirnya si karakternya Larry bekerjalah menjaga di malam hari tersebut. Dia dengan semua ilmu yang dia udah miliki ya, dia lebih terkontrol, dia lebih ngerti apa yang harus dia lakukan. Tapi ternyata di malam hari tersebut ketika dia ingin memperlihatkan ke anaknya kalau patung-patung ini akan hidup semuanya. Makhluk-makhluk bersejarah ini akan muncul dan akan hidup gitu, akan beraktivitas di malam hari. Dalam 3, 2, 1. Ternyata tidak hidup ya. Tetap menjadi patung, tidak bergerak sebagaimana yang harusnya dia alami dari beberapa malam sebelumnya, ya kan. Terus si anaknya bilang kayak, ya udahlah, kayak kenapa sih gitu. Terus si Larinya kayak, enggak beneran. Ini tuh harusnya tuh hidup. Karena itu tuh ada satu artefak tuh loh ini. Ayo aku tunjukin kita ke artefak tersebut. Terus ternyata dia jalan, dia ngeliat sama anaknya, terus ternyata artefaknya hilang. Jadi artefak yang ajaib yang harusnya bisa menghidupkan patung-patung di malam hari semuanya hilang. Dan ternyata itu ketahuan setelah dicari-cari, ketahuan kalau dicuri sama 3 karakter satpam yang sebelumnya bekerja. Yang udah orang-orang tua tadi itu ya, yang Sisal, terus ada 2 karakter lainnya itu ternyata yang mencuri. Dan sedikit tambahan ya, kayak ketika mencuri dan akhirnya berhadapan sama si karakter Larry dan anaknya, terus akhirnya ketemu nih si artefaknya kan. Dan ketemu artefaknya, diaktifin kembali supaya si orang-orang atau patung-patungnya hidup kembali. Dan ternyata setelah diaktifin, yang aneh adalah ternyata artefak tersebut juga akan mempengaruhi karakter-karakter mantan satpam ini tadi ya. Kayak Cecil dan teman-temannya juga jadi lebih kuat ternyata. Kalau misalnya si artefak tersebut diaktifkan, jadi lebih mudah lah. Ini jujur aku nggak paham ya, kayak filmnya juga nggak menjelaskan secara rinci atau secara jelas, nggak dikasih eksposisi kayak gimana ceritanya kok bisa karakter-karakternya jadi memiliki suatu kekuatan kembali, jadi merasa lebih muda kembali walaupun di umur mereka yang udah tua banget sebenarnya. Tapi pada akhirnya ketika itu terjadi ya, si karakternya tuh karena menjadi lebih muda, menjadi lebih kuat. Kayak dia itu bisa ya melakukan tendangan berputar kayak kincir angin, kayak wah gitu, kayak kalah Jackie Chan maksud aku ya, keren banget. Aneh banget sih, tapi keren maksud aku ya, kayak kok bisa seperti itu gitu. Terus habis itu ada adegan si salah satu karakter mantan satpam yang udah tua ini tadi juga karena merasa udah lebih muda kan, lebih kuat, dia smackdown ya, gokil banget lah pokoknya, dia smackdown juga gitu. Selesai dari situ si Nikki lari ya supaya nggak ditangkap sama si karakter-karakternya tadi ini, tapi pada akhirnya tertangkap.
Nah terus akhirnya setelah tertangkap, si karakter Larry ini kayak bingung ya, kayak gimana caranya supaya bisa menangkap kembali para mantan satpam yang udah mencuri artefak tersebut. Karena kan ini barang milik museum juga bisa dibilang. Terus akhirnya dia minta tolong bantuan ke Theodore Roosevelt tadi. Karena dia di beberapa malam kemarin tuh dia adalah orang yang selalu membantu Larry, selalu menjadi orang yang berhasil membantu Larry bisa dibilang. Tapi di malam tersebut entah kenapa ya, tapi dia tidak mau membantu si Larry. Dia bilang kalau enggak, ini adalah saatnya kamu yang bekerja, kamu yang harusnya mencari solusi, kamu yang harusnya bisa menyelesaikan semua hal ini. Terus si Larry-nya kayak, enggak, udahlah, enggak usah ceramah-ceramah, kamu itu selalu bilang kalau misalnya aku tuh orang besar, aku tuh orang yang bisa berhasil. Enggak semua orang itu bisa berhasil. Semuanya itu enggak selalu bisa berhasil dan aku tuh cuma orang biasa aja. Bukan kayak kamu yang adalah seorang presiden ke-26 yang suka berburu bla 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 gitu. Sekata Theodore-nya, Larry, aku tuh cuma lilin. Aku tuh cuman patung yang dibuat di suatu pabrik dengan bahan lilin. Sekarang pertanyaannya, emang kamu berbahan dasar apa? Gitu. Terus si Larry-nya kayak, udah gitu doang, kamu gak mau bantu? Si Theodore-nya, sudah itu aja, terus pergi gitu. Jadi intinya si Theodore gak mau bantu ya di malam tersebut. Yang mana aku sih merasa kalau adegan ini, kayak Theodore pengen bilang kalau enggak, kamu tuh harus melakukan sendiri semua ini. Aku merasa kalau itu adalah salah satu bagian yang cukup penting ya. Karena kayak karakter Larry itu dari awal itu diperlihatkan kalau dia itu adalah karakter yang percaya kalau dia itu bisa memiliki satu peran yang lebih besar daripada yang dia lakukan sekarang. Makanya dia pingin untuk bikin satu fitur, dia pingin bisa hidup dari situ. Dia pengen mengejar cita-citanya bisa dibilang. Tapi pada akhirnya kehidupan membawa dia harus cuma menjadi seorang satpam. Tapi di titik tersebut ketika dia udah merasa kalau ya udahlah, aku cuma orang biasa aja, aku gak bisa ngapa-ngapain. Tapi ada karakter si Theodore ini yang selalu bilang kalau enggak, kamu tuh lebih besar daripada yang sekarang ini. Karena ada orang-orang yang memang spesial dan ada orang-orang yang ditakdirkan untuk menjadi spesial gitu. Dan di bagian ini aku ngerasa kalau karakter Larry pada akhirnya jadi harus memperlihatkan secara terpaksa tentunya. Tapi pada akhirnya memperlihatkan kayak bagian-bagian yang dipercayai oleh Theodore ada di dalam dirinya si Larry gitu. Dan aku ngerasa kalau ini adalah bagian yang cukup penting lah. Cukup penting dan bisa dibilang juga sedikit mengingatkan kepada kita semua kalau misalnya sebenarnya kita tuh pasti ada sesuatu yang lebih besar yang ada di dalam diri kita gitu. Nggak cuma sekedar gitu doang gitu ya bisa dibilang ya. Nah pada akhirnya terus si Larry karena si Theodore nggak mau bantu, akhirnya minta tolong ke Faroh, si Akhemrah tadi, dibangkitkan atau dikeluarkan dari peti matinya dan keluarlah si Akhemrah ya. Ini adalah karakter yang diperankan oleh Rami Malek. Singkat cerita akhirnya si Larry dengan bantuan si Akhemrah dia bisa untuk meminta tolong semua orang-orang meminta tolong semua yang ada di dalam museum tersebut, patung-patung, hewan-hewan, semuanya dia berhasil mengontrol supaya membantu dia untuk mengambil kembali artefak yang udah diambil oleh bapak-bapak tua mantan satpam itu tadi ya, begitu. Jadi kayak dia nyuruh kamu ke sini, terus si karakter ini ke sini, si miniatur kecil ngapain gitu ya. Keren banget sih menurut aku, ini adalah bagian yang menyenangkan banget. Plus kita bisa ngelihat kayak banyak banget orang-orang sejarah yang digunakan sesuai dengan fungsinya banget gitu ya. Kayak ada orang-orang yang barbar digunakan untuk nyerang dan menangkap karakter yang udah nyuri. Habis itu ada karakter kayak dari Perang Dunia Bersaudara itu dikasih tahu sama si Larry kalau enggak, kalian tuh nggak usah perang karena kalian tuh sama aja. Kalian tuh sama aja, terus yang menang itu nanti akan ini bla bla bla. Itu unik aja, maksud aku ya, kayak lucu aja. Terus miniatur kecil-kecil itu ya udah mau berdamai akhirnya diminta tolong supaya enggak, kamu bantu gini nih ya gitu. Terus akhirnya dibantu. Terus ada adegan epic banget, menurut aku lucu banget. Si miniatur kecil ini tadi itu tuh kayak melakukan bantuannya adalah dengan cara dia tuh kayak kan kecil-kecil semua nih, kecil-kecil jalan itu ya, kayak mainan kecil banget. Terus datang ke mobilnya, ke mobil orang-orang yang nyuri tadi itu. Nggak ada orangnya sih, tapi datang ke mobilnya terus ngempesin ban. Itu adalah adegan yang maksud aku lucu banget ya, kayak ngempesin ban. Terus dengan adegan yang ngempesin ban tadi itu seolah kayak epic banget, kayak adegannya tuh wow, ada efek-efeknya, ada suara-suara, terus ada teriakan-teriakan ya, kayak orang-orang yang lagi berusaha banget tuh wow, terus ada orang-orang kecil-kecil ya kayak terbang terhempas sama udara yang keluar dari bannya, terus lagi ada wow, terus adegannya nge-cut dari jauh kayak kosong aja kecil, nggak ada apa-apa gitu. Terus dideketin lagi, terus habis itu dijauhin lagi, itu kocak sih. Maksudnya itu adalah adegan yang kocak banget. Itu adalah salah satu jokes atau candaan yang menurut aku lucu banget di film ini. Dan setelah itu akhirnya si karakter Larry mencari bantuan lagi dengan cara meminta tolong ke orang yang secara sejarah itu emang mencari jejak lah, membantu untuk mencari jejak.
Aku lupa nama karakternya ya, karakter perempuan tuh ceritanya tuh. Karakter sejarah nih ceritanya. Si karakter perempuan ini membantu dengan ngelihat di mobilnya, karena mobilnya udah nggak ada nih, ya kan? Di jejak mobilnya udah nggak ada, terus perempuannya tuh kayak bisa bilang kalau, jadi ini orang ini tadi ada di sini, habis itu dia menggunakan kudanya untuk pergi ke suatu tempat, tapi di tengah-tengah jalan dia mengalami kecelakaan, dia gagal gitu. Terus Larry-nya kan nanya kayak, kok kamu bisa tahu gitu kan? Kok bisa tahu kalau si karakternya itu gagal di tengah jalan? Terus si karakter ceweknya nunjuk gini doang kayak gini. Terus ini juga tolol banget sih, nunjuk. Terus itu kameranya pindah, geser ya, ngeliatin kalau mobilnya itu ketabrak di tiang persis deket banget dari situ, paling nggak nyampe 10 meter maksud aku ya. Tapi itu seolah kayak karakter perempuannya ini kayak, iya dia mengalami kecelakaan. Terus kok bisa tahu? Nunjuk, anjir lucu banget. Itu aneh banget sih, itu kocak banget ya, itu adegan-adegan tolol aja gitu maksud aku ya. Tapi dapet banget lucunya menurut aku. Setelah selesai dari pencarian itu, akhirnya si karakter Sissel itu tiba-tiba keluar dari salah satu gang ya, dengan menggunakan kuda, menuju ke depan arahnya si karakter perempuan ini tadi. Yang ternyata akhirnya diselamatin sama si karakter Theodore Roosevelt tadi. Diselamatin dan akhirnya tapi dia terbelah menjadi dua ya karakternya ya. Tapi lagi-lagi ya, namanya kan dia kan lilin ya, jadi ya aman lah. Dia nggak terjadi apa-apa bisa dibilang gitu. Tapi terus akhirnya si Larry dengan meminta bantuan juga kepada miniatur-miniatur kecil dan juga meminta bantuan kepada T-Rex yang besar tadi itu, akhirnya dia mengejar si Sissel untuk bisa mengambil kembali artefaknya. Karena kan ini adalah artefak yang sangat penting bisa dibilang. Akhirnya terjadi adegan kejar-kejaran dan ini juga adalah adegan yang cukup epic menurut aku ya. Epic dalam arti yang juga konyol lah ya. Karena kayak ada adegan yang udah cepet-cepet ngejar-ngejar ya kan, udah bingung-bingung, terus ternyata karakter Sissel ini cuman kalah dengan cara kereta kudanya itu berhenti, terus karakter Sisselnya kayak terlempar ke depan, gitu. Itu astaga aneh banget di film. Cuman gitu doang, ya kan? Kayak setelah epic banget itu udah gitu doang. Gitu. Dan berhasillah Larry pada akhirnya untuk mengembalikan semua patung-patung dan artefaknya ke tempat yang semula sebelum semuanya terlambat di pagi harinya. Dan salah satu adegan yang juga menurut aku lucu adalah ketika lagi semuanya kembali, itu miniatur kecil yang tadi itu ya, yang beberapa orang tadi ada dari Cowboy, terus ada yang dari Roma, itu datang terus ada adegan slow-mo. Kayak, adegan slow-mo. Keren banget. Jalan gitu. Yang padahal secara adegan tuh, maksud aku kayak itu kan seolah kayak mereka melakukan hal yang gede banget itu kan. Mereka melakukan sesuatu yang spesial banget. Padahal adegannya mah dia cuman ngempesin ban doang aja gitu. Tapi di treatment seolah kayak dia tuh habis melakukan sesuatu yang lucu, yang keren banget lah gitu. Jadi lucu banget lah. Menurut aku itu adalah adegan yang maksud aku lucu ya, dan dapet banget lah secara jokes atau candaannya. Tapi setelah semuanya berakhir, di malam hari tersebut ada momen ketika perpisahan antara si karakter Larry dan Theodore tadi. Terus di antara obrolannya dia bilang kalau kayaknya kita nggak bisa bertemu kembali nih, karena ini udah gimana? Kacau banget ini semuanya, kacau. Mana mungkin aku bisa menjelaskan ke kepala atasanku ini kalau dengan apa yang terjadi? Nggak mungkin lah gitu. Terus karakter Theodore kayak, ya kalau begitu sampai jumpa kembali Larry gitu. Terus si karakter Larry-nya kayak balik badan, terus sebelum balik badan, sebelum mau pergi, dia balik lagi mau ngeliat ke Theodore, mau bilang terima kasih. Tapi pada akhirnya si mataharinya udah terbit, dan karakter Theodore udah kembali menjadi patung seperti semula gitu. Dan ujung-ujungnya sebenarnya filmnya berakhir dengan si Larry ternyata tidak jadi dipecat. Karena setelah mau dipecat, tapi ternyata dengan semua yang terjadi di malam sebelumnya itu tadi ya, dengan adanya makhluk-makhluk yang keluar dari museum, ada orang-orang yang dari zaman dulu, ada karakter-karakter barbar, ada apalagi tuh banyak banget, ada kuda-kuda yang keluar, ada fosil T-Rex juga yang berjalan. Ternyata itu menjadi berita yang cukup gempar di kota New York. Dan ternyata banyak sekali orang-orang yang melihat hal tersebut ya. Dan orang-orang pikir itu adalah sebuah acara atau sebuah pertunjukan gitu. Jadi pada akhirnya orang-orang malah penasaran ya. Dipikir orang-orang kayak ini adalah sebuah pertunjukan ya, karena kayak ada orang-orang yang pakai pakaian-pakaian yang udah purba ya, orang-orang purba, terus bawa-bawa api di atas atap gitu kan. Habis itu ada jejak kaki dinosaurus jalan gitu kan. Jadi dipikir orang-orang pertunjukan gitu. Dan pada akhirnya orang-orang malah semakin banyak yang datang ke museum tersebut di hari siangnya gitu. Yang akhirnya membuat Larry nggak jadi dipecat gitu kan. Dan setelah itu filmnya berakhir dengan si Larry di malam setelahnya, ketika semuanya udah berakhir, di malam berikutnya lagi dia kan balik jaga nih. Dia akhirnya melihat di bagian bawah tuh patung-patung
semua makhluk-makhluk di dalamnya itu semuanya joget-joget dan semuanya itu berdansa seperti pesta ya, seperti pesta di malam hari di dalam suatu museum. Dan akhirnya si karakter Larry juga dibanggakan oleh anaknya yang bernama Nikki. Anaknya tahu kalau bapaknya itu memang adalah seseorang yang selalu besar dan selalu patut untuk dibanggakan gitu. Dan akhirnya kembalilah Larry untuk bekerja sebagai pengawas atau penjaga malam hari di museum tersebut gitu. Jadi itu adalah akhir dari cerita filmnya. Ini adalah satu film yang menurut aku sangat-sangat menyenangkan banget. Ini adalah film yang secara adegan-adegannya itu sangat-sangat mudah untuk kita pahami. Kita nggak terlalu pusing-pusing banget dengan adegannya. Tapi tentu memang ada banyak juga ya, kayak adegan-adegan yang nggak dijelaskan secara cukup rinci. Kayak yang tadi aku sempat sebutin, kayak masalah gimana artefaknya tuh menghidupkan patung-patung. Pertanyaannya adalah kenapa bisa hidup gitu ya? Kenapa kalau misalnya keluar dari museum tersebut menjadi abu ketika udah pagi hari? Itu adalah hal-hal yang menurut aku mendingan lebih baik sedikit dijelaskan, walaupun tentu itu sama sekali nggak mengganggu filmnya sama sekali. Aku ngerasa kalau itu bukanlah fokus utama kita juga bisa dibilang, karena fokus utamanya adalah di bagian patung-patung yang hidup. Kayak secara imajinasi aja itu udah menyenangkan banget ya maksud aku ya. Kayak ada patung-patung secara sejarah ya, dari sejarah. Ada orang-orang dari prasejarah, ada orang-orang yang memiliki sejarah cukup panjang, orang-orang penting. Ada karakter-karakter secara miniatur yang punya adegan masing-masing dan punya miniatur dari latar tempat dan waktu mereka masing-masing yang pada akhirnya hidup dengan sifat dan semua memori terhadap karakter sejarahnya itu juga masih ada gitu ya. Menurut aku itu menyenangkan banget lah. Dan secara karakter-karakter yang memainkan pun, kayak pemeran-pemerannya itu juga keren-keren banget ya. Kayak ada Robin Williams, ada Rami Malek, terus karakternya Cecil, yang mantan satpam salah satu dari 3 itu tadi, itu juga diperankan sama Dick Van Dyke, dan orangnya sekarang by the way udah berumur 100 tahun ya. Jadi maksud aku ini adalah pemeran-pemeran yang juga bagus banget dan keren banget lah dalam memerankan peran-perannya. Dan kita bisa ngelihat bagaimana yang terjadi ketika semua pemeran-pemerannya ini datang ke satu ruangan dan melakukan tugasnya masing-masing dan menjadi kelucuan apa yang bisa terjadi dari situ gitu. Dan itu adalah bagian yang menyenangkan banget lah menurut aku. Walaupun ada sih ini karakter Ricky Gervais ya, yang aku ngerasa kayak di film ini tuh aneh aja. Dia adalah atasannya si Larry, tapi kayak nggak dapet aja lah dengan apa yang biasanya dia lakukan, apa yang dia omongkan, dan di film ini itu aneh banget lah, kayak out of characters banget gitu. Dan ya nggak dapet aja lah bisa dibilang. Terus di saat yang bersamaan kita juga bisa jadi diingatkan juga sama filmnya kayak kita sebagai manusia tuh sebenarnya punya hal-hal yang lebih besar yang pasti akan terjadi di kita. Kayak kita tuh sebenarnya memang dibuat untuk menjadi hal besar, cuman kita nggak menyadarinya aja bisa dibilang gitu. Dan itu juga yang berkali-kali diingatkan sama karakternya Robin Williams ya kan, yang si Theodore Roosevelt tadi. Plus karakternya Theodore juga menurut aku menyenangkan banget ya, kayak dia menjadi karakter yang sangat-sangat bijak banget di film ini. Banyak banget hal-hal yang dia bahas, ceramah-ceramahnya dia ya, kayak omongan-omongan yang dia sampaikan itu walaupun kesannya kayak agak-agak idealis banget, kayak nggak menjadi patokan yang bisa kita realisasikan bisa dibilang. Tapi ternyata ketika dipikir-pikir kembali ternyata banyak banget juga hal-hal yang dia omongin yang kayak benar juga gitu ya bisa dibilang ya. Kayak masalah sampai kapan kita mau lari dari masalah. Terus masalah self-deprecating, kayak dia menyadari kalau dia itu cumanlah seorang yang terbuat dari lilin gitu ya. Dan sebenarnya dia itu bukan apa-apa, tapi di saat yang bersamaan dia tahu kalau dia itu sebenarnya bisa melakukan hal-hal yang diperlukan gitu. Dan aku ngerasa kalau itu bisa dibilang adalah hal-hal yang menarik lah dari karakter-karakter di dalam film ini. Plus, menurut aku secara ide keseluruhan ya, kayak makhluk-makhluk yang hidup di malam hari, tapi ternyata makhluk-makhluknya adalah makhluk-makhluk bersejarah di museum gitu. Jadi menurut aku adalah bagian yang jadi lebih menyenangkan karena kita tahu kalau banyak sekali orang-orang bersejarah dan banyak sekali hal-hal yang ada di dalam museum yang kalau misalnya itu menjadi hidup, itu keren banget gitu ya. Karena kan kayak gabungan dari semua sejarah di dalam satu ruangan itu menjadi apa gitu. Dan di film ini bisa dibilang itu adalah yang terjadi. Walaupun aku sedikit menyayangkan banget ya, kayak sedikit banget menyayangkan karena nggak cukup banyak lah kayak interaksi antara satu karakter-karakter di dalam museumnya, kayak antara satu karakter sejarah dengan satu karakter sejarah yang lain. Itu kayak kurang banyak lah interaksinya. Jadi kayak sayang banget aja di saat semua karakter-karakternya itu sebenarnya udah banyak banget pilihannya gitu ya. Dan mungkin itu adalah salah satu hal yang menurut aku disayangkan lah dari film ini. Tapi secara keseluruhan, kalau misalnya kamu suka dengan cerita yang mungkin bisa dibilang cerita anak-anak, tapi secara konsep tuh menyenangkan banget lah. Aku bahkan di umur sekarang ya, walaupun aku dulu juga udah pernah nonton, tapi ketika nonton kembali di umur seperti sekarang ini, ketika udah cukup dewasa ya, itu aku ngerasa kalau itu adalah film yang tetap menarik banget. Tetap secara imajinasi tuh dapat banget, menyenangkan banget, dan secara karakter juga
memang bukanlah karakter yang cukup kompleks dan nggak terlalu membingungkan, tapi memang justru itulah yang bagian menariknya. Karena kayak nggak perlu juga untuk karakternya terlalu kompleks banget gitu kan. Nah, di saat yang bersamaan juga, si karakter-karakter di dalam museumnya juga ternyata diperankan sama pemeran-pemeran yang keren banget gitu. Aku ngerasa kalau sepertinya kita butuh untuk lebih banyak lagi film-film seperti model seperti ini ya. Kayak film-film dengan konsep yang nggak terlalu realistis banget lah, tapi menyenangkan gitu ya. Ya kalau dulu kan kayaknya banyak ya film-film seperti ini ya. Kayak adanya Casper, ada film kayak gini, terus ada film apa lagi tuh, kayak banyak lah, banyak banget di zaman waktu itu ya, film-film yang temanya tuh nggak terlalu berat dan sangat-sangat kids friendly banget lah bisa dibilang. Tapi di saat yang bersamaan, untuk orang dewasa yang menonton itu juga udah bagus dan masih menarik gitu. Jadi nggak terkhusus cuman buat anak-anak doang bisa dibilang. Karena lagi-lagi untuk film ini yang paling menarik adalah konsepnya. Konsep dan tema yang dia bawakan. Menurut aku bagus banget. Jadi kalau misalnya kamu mungkin suka, silakan kamu bisa langsung tonton aja filmnya. Untuk sekarang filmnya ada di Netflix. Dan kalau misalnya kamu mungkin juga tertarik untuk aku ngebahas film-film lain, mungkin film lama juga, atau mungkin film yang relatif baru juga, dengan konsep seperti ini ya, dengan pembawaan seperti ini, jadi aku nggak ngebahas secara khusus filmnya doang, tapi juga membahas tentang ceritanya, ya mungkin silakan bisa tinggalkan di komen dulu lah. Jadi terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya untuk menonton. Silakan tonton filmnya, karena filmnya tentu akan lebih menyenangkan dan lebih menarik untuk kamu tonton langsung. Pengalamannya akan beda banget tentunya. Dan terima kasih banyak juga udah menyempatkan waktunya untuk menonton video ini. Dan sampai jumpa lagi di video-video dan waktu yang berikutnya. Bye-bye.